Supaya melek istilahnya. Nah, melek kalau bahasa Al-Qur'an sekarang ya, melek Al-Qur'an. Biasanya kita melek digital, sekarang harus melek Al-Qur'an ya, Mas. Wajib itu. Nah, itu harus banget, apalagi kita sebagai umat Islam. Betul. Gitu ya, Mas ya. Harus juga mempelajari Al-Qur'an. Kalau biasanya kita sebut khairun nasi anfa'uhum linnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung sahabat NF di rumah mendengarkan podcast ini. Tentu saja semoga sahabat NF di rumah selalu dalam keadaan sehat ya, dan juga tetap selalu jaga imun biar kita sehat di rumah dan bisa beraktivitas selalu. Gitu, oke. Di sini saya Akbar Trio Masuri yang akan memandu podcast pada kali ini. Nah, sahabat NF di rumah nih, ini adalah episode pertama yang sangat spesial, tentu saja kedatangan tamu spesial juga. Nah, di depan saya sudah ada Mas Rozi. Halo Mas Rozi. Halo Mas Akbar. Gimana Sehat? kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, Masya sangat Allah. ini adalah jargon kami Iya, gitu ya. harus semangat. Iya. Di sini di depan saya Mas Rozi sebagai direktur Lazis Nurul Falah. Betul ya, Mas Rozi? Betul. Oh iya, Mas Rozi sekarang tinggal di mana sekarang, Mas? Kalau saya hari ini tinggal di Kedamaian Gresik, Mas Akbar. Oh, Kedamaian Iya. Gresik gitu ya. Tapi asli saya kan Bojonegoro. Wah, ini nih. Jadi Berarti agak- sekarang pulang ke Gresik terus kemudian berangkat ke Surabaya gitu, Mas ya? Betul, jadi setiap hari itu hampir 40 menit saya karungi setiap hari. Wah, luar biasa sekali. Agak berat ya. Betul Mas, tapi itu memang perjuangan banget Betul. gitu ya Mas ya, terkait soal bagaimana kita untuk berjuang ke jalan kebaikan gitu. Nah, ini yang harus kita kerjakan hari ini. Nah, gini Mas, kalau kita ngobrolin ini nih ya kan, ngobrolin soal lembaga zakat khususnya di Lazis Nurul Falah sendiri. Nah, bagaimana sih awal berdirinya Lazis Nurul Falah terus kemudian sampai hingga sekarang, bisa diceritakan nggak Mas? Ya, jadi singkatnya Lazis Nurul Falah itu kan dalam naungan namanya Yayasan Nurul Falah. Iya ya. Nah, dalam Yayasan Nurul Falah hampir sudah 26 tahun kita berdiri. Wah, lama banget itu Mas. Iya. 26 tahun. Tidak sedikit itu. Kayak saya masih 23 tahun. Berarti Masih kamu belum bahagia, lahir ya? Iya. Masya Allah. Ya, nah waktu itu kita pada tahun 1993 dilahirkan Yayasan Nurul Falah. Ada 3 konsentrasi di situ. Iya. Yang pertama lembaga seni dan dakwah, terus ada pendidikan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan sosial atau bisa disebut kalau sekarang lembaga amal zakat. Wah, lembaga misal Aziz Betul. biasanya kita Betul, nyebutnya ya Mas ya. Aziz ya. Nah, kemudian berjalannya waktu karena kalau kesejahteraan sosial berarti kan nanti kan include-nya ke Dinsos ya. Betul. Nah, sedangkan kita kan yayasan besar, maka pada tahun 2017 dibentuklah lembaga amil zakat, infak, sedekah dan wakaf. Iya Mas. Itu. Nah, apakah Nurul Falah sudah legal? Alhamdulillah. Wah. Pada tahun 2018, jadi setahun berdirinya Lazis, terus senior-senior kita mengusulkan kepada Kemenak, alhamdulillah atas berkat Allah SWT, izin Kemenak nomor 407 tahun 2018 kita diangkat sebagai LAS Provinsi Jawa Timur. Oh, bukan Surabaya ya Mas ya. Bukan. Saya kira masih Surabaya ini. Kalau Surabaya itu pusatnya. Oh, Mas. Surabaya Iya, pusatnya. betul. Cuma izinnya di kantor Kemenak itu adalah Jawa Timur. Betul. Wah. Jadi sudah lumayan besar. Jadi begitu singkat. Jadi dari Yayasan Nurul Falah kemudian terbentuklah atau berdirinya lembaga zakat infak sodakoh Betul. Nurul Falah gitu ya, Oke, atau biasa kita sebut Lazis Nurul Falah. Lazis Nurul Falah. Nah, tadi kan ada 3 konsentrasi nih Mas, 3 konsentrasi Betul. terkait soal penyaluran dan sebagainya. Mungkin bisa teman-teman dan sahabat NF di rumah bisa dikasih tahu nggak nih program apa yang ada di Lazis Nurul Falah? Betul. Oke. Kalau program kita, konsentrasi kita yang pertama adalah pendidikan Al-Qur'an. Sudah. Karena hari ini
bisa dibilang ya. Jadi di masyarakat Indonesia ini Al-Quran ini masih jarang-jarang rame. Artinya jarang rame-rame itu betul sudah mengenal Al-Quran itu betul. Tetapi dalam membaca Al-Quran masih sangat buta. Oh, masih rendah gitu ya, Mas, ya, Rendah. gitu. Jadi tingkat membaca Al-Quran itu rendah. Apalagi tajwidnya, nada panjang pendeknya Masih kurang. masih kurang. Nah, maka Nurul Falah bersemangat untuk bagaimana memberantas Indonesia dari buta huruf Al-Quran. Nah, itu salah satu juga program unggulan dari Lazis Nurul Falah. Iya. Berarti bagaimana di masyarakat di Indonesia khususnya ya, Betul, Mas, betul. supaya melek istilahnya, Nah, melek kalau bahasa Al-Quran sekarang ya, melek melek. Al-Quran. Melek Biasanya Al-Quran. kita melek digital, sekarang harus melek Al-Quran ya, Mas, Wajib ya. itu. Nah, itu harus banget, apalagi kita sebagai umat Islam gitu Betul, ya, Mas ya, harus juga mempelajari Al-Quran. Kalau biasanya kita sebut khairun nasi anfa'uhum linnas. Linnas. Betul ya kan. Apa itu artinya, Mas? Kita belajar kebaikan melalui Al-Quran dan juga mengajarkannya. Mengajarkannya. Ya, Nggih, gitu ya, Mas ya. nggih. Betul. Nah, ya sangat mulia sekali ya, Mas ya. Mungkin yang menjadi ciri khas Lazis Nurul Falah apa sih, Mas? Ini. Kalau jenengan, kalau ciri khas Nurul Falah itu ya, kalau lazisnya ya betul tadi Al-Quran. Nah, tetapi jangan hanya kita Al-Quran saja. Jadi komponen-komponen pendidikan itu sangat banyak. Memang di nomor satu adalah bagaimana kita membuat pelatihan, diklat guru ngaji. Terus ada juga beasiswa guru ngaji, beasiswa santri, dan bahkan ada namanya pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini juga sasarannya adalah Ahlul Quran. Siapa itu? Yakni diantaranya adalah guru-guru ngaji yang untuk hafal. Artinya kan tidak semua guru ngaji itu kan mempunyai semua kan. Iya, betul. Nah, maka kita sebagai las yang konsentrasinya di situ memberdayakan guru ngaji. Bahkan wali santrinya kita berdayakan. Nah, itu Mas. Di salah satu program dari Lazis Nurul Falah. Berarti menjadi ciri khas gitu ya, Mas. Betul. Ya. Karena kan kalau di Jawa Timur apalagi itu khususnya ya kan, Lazis itu sangat banyak sekali. Wah, banyak. Iya, makanya ini menjadi ciri khas. Kalau sahabat NF di rumah ingat Al-Quran ya ingat Lazis Nurul Falah. gitu Harus ya, Mas, itu. ya. Iya, wajib. Wajib gitu ya hukumnya. Iya. Nah, tadi kan yang disebutkan Mas Rozi tadi tagline sudah mungkin bisa diulang-ulang gitu ya nanti ya. Nah, yang di dalam Lazis Nurul Falah ada bagian apa aja sih, Mas? Ya, bisa teman-teman sahabat NF di rumah bisa mendengarkan ternyata di Lazis Nurul Falah ini atau secara umumnya bagian-bagian ini ada ini. Nah, mungkin secara singkatnya bagian-bagian umum yang ada di Lazis khususnya Lazis Nurul Falah apa aja? Jadi memang kan kita sebagai lembaga amal zakat itu kan banyak komponen. Nah, salah satu komponen yang penting adalah fundraising. Nah, fundraising sendiri ketika kita mempunyai katakanlah calon mustahik ya. Betul. Tapi tidak ada pendanaan, apa yang mau kita kasih? Nah, itu yang harus kita pikirkan juga. Maka salah satu komponen penting pada lembaga zakat adalah fundraising. Nah, fundraising sendiri tugasnya kan menghimpun, mengumpul dana zakat, mengedukasi calon musaki atau donatur bisa dibilang gitu. Nah, maka itu salah satu. Yang kedua adalah program dan pemberdayaan. Program dan pendayagunaan. Nah, itu juga ketika kita punya katakanlah menghimpun banyak donasi tetapi tidak punya program. Nah, ini juga akan lucu kan ya. Bagaimana kita nyalurkannya gitu. Udah amanah dari donatur tapi kita menyalahgunakan gitu. Itu sangat fatal banget gitu. Janganlah ya. Maka kita kan ada namanya tagline itu kan amanah dan profesional. Nah, disitulah nilai amanah kita, nilai profesional kita, yakni menghimpun dan mengelola dana zakat yang sedekah kepada calon-calon mustahik seperti itu. Wah, itu ya mungkin gambaran umum yang ada di tim Lazis Nurul Falah untuk menyebarkan
kebaikan dari donatur gitu Betul, ya Mas ya. betul. Nah, tadi kan mungkin ada ya fundraising gitu ya Mas Betul. ya, cara menghimpun uang dan mungkin sahabat ini kan sudah Jawa Timur gitu. Nah, sahabat NF di rumah kalau melihat yang ada di Banyuwangi dan sekitarnya, mungkin bisa dikasih tahu nggak sih Mas, bisa nggak kita membayar secara online Oh, gitu? online. Kalau mungkin kalau offline kan nggak bisa gitu, maksudnya Nggak. akan memakan waktunya lama. Mungkin bisa nggak sih cara online, karena kan kita juga di era digital gitu ya Mas tadi. Betul Mas. Bisa Mas. Jadi alhamdulillah kita meskipun pandemi kemarin itu goyang-goyang pasti ya. Betul, Karena betul. kita lembaga yang masih berkembang. Itu pasti goyang. Tetapi dengan hadirnya online ini kita alhamdulillah bisa bertahan dan bahkan melampaui. Nah, ini adalah gerakan online. Melalui apa? Nah, kita mempunyai namanya tabungamal.id. Tabung amal, mungkin dicatat gitu ya. Tabung Sahabat NF. Tabung amal titik id gitu ya. Itu Biar mudahnya. lebih paham. Betul. Lanjut Mas. Nah, itu secara tidak terbatas daerah, tidak terbatas kota, tidak terbatas negara. Semua bisa berdonasi lewat situ. Bisa diakses. Gitu. Bahkan kita alhamdulillah tim Markop, namanya itu marketing dan komunikasi. Itu sudah memplanning jauh-jauh untuk mempermudah atau memudahkan calon-calon donasi atau donatur yang ada di rumah. Bahkan pembayaran itu sangat banyak. Kalau panjenengan punya OVO, GoPay, link aja. Terus ada kalau sekarang ShopeePay dan virtual account lainnya di tabung amal ada melalui HP. Wah, sudah bisa Gadget. semua. Nah, sudah lebih bisa semua. memudahkan, Lebih memudahkan. apalagi kaum milenial Betul, gitu ya kan. Yang biar berkah gitu. Meskipun sedikit tapi berkah. Tapi ya. rutin. Wah, betul. Rutinnya itu yang bisa memberkahkan panjenengan Wah, semua. betul banget. Ini kita sebagai anak muda perlu ini banget nih, biar kita nggak foya-foya terhadap apa yang kita punya. Biasanya seneng-seneng gitu, tapi supaya lebih berkah kita juga have fun, juga menyisihkan harta kepada orang yang tidak punya atau yang belum mampu, bisa lebih berkah gitu ya Mas ya. Apalagi kayak 10-10 kemarin Mas ya. Wah, flash. Kalau besok kan 11-11 ya. Iya, betul. Nah, maka kalau kamu punya saldo di ShopeePay, nah, silakan didonasikan di tabung amal. Betul. Ya mungkin minimalnya 1/10 dari belanjaannya nggak apa-apa Iya, deh, nggak apa-apa. boleh, Misalkan, boleh. 1 juta belanjanya ya 100.000 lah. Nah, iya, harus seimbang Lah, gitu iya, gitu ya. betul. Kalau tidak seimbang, nah kita bahaya. Iya, betul. Artinya kufur nikmat nanti. Nah, mungkin ada yang menarik tadi dari guru ngaji nih Mas. Tadi kayaknya lebih perlu dari, kalau dari pengalaman saya, karena teman-teman saya ada yang guru ngaji juga. Memang guru ngaji itu bayaran mungkin memang rendah banget. Nah, kalau gitu segini. Sedikit banget. Iya, sedikit banget. Ya memang dirasa memang kalau kita nggak punya usaha yang lain Skill yang atau lain, ya. skill yang lain, biasanya kalau mengharapkan dari guru ngaji dari gaji guru ngaji pemerintah. itu sangat kecil sekali. Nah, makanya memang sangat harus kita bantu, terutama yang mengajarkan Al-Qur'an, yang kemuliaan tadi Mas ya. Jadi mungkin sebenarnya terpaku dengan pondok pesantren nggak sih Mas ini? Kalau guru ngaji santri kayak gitu kan, tadi kan dididik dengan Quran dari Betul, guru betul. ngaji gitu. Jadi Mas, kita itu kan dulu terkenal sebagai pesantren Al-Quran Nurul Falah virtual. Wah, virtual udah Padahal virtual, itu Pak. zaman, masya Allah, itu Udah belum ada digitalisasi. Oh, berarti udah virtual pada sebelum zamannya. Nah, artinya virtual itu apa? Jadi kita Nurul Falah itu kan mencetak standarisasi guru ngaji kan, atau guru-guru ngaji yang standar. Nah, artinya standar itu apa? Jadi kalau guru ngajinya pintar dalam membaca, terus bisa memberikan edukasi untuk mengaji lebih, nah maka santrinya pun insya Allah akan melebihi gurunya. Nah itu, dan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kalau kita berbicara cabang Nurul Falah, Betul. alhamdulillah se-Indonesia itu 70 cabang. Wah, banyak banget ya Mas ya. Cabangnya. Itu kalau
Nurul Falah. Nurul Falah. Sedangkan kalau Lazis kan kita masih 7. Masih 7. Karena tadi berkembang. Nah, itu yang jadi kalau berhubungan dengan tadi Mas apa harus berbagi pada guru ngaji. Jadi ada nasihat dari Dr. Andes Kiai Haji Ali Muafa MPD ya. Beliau adalah Khodimul Ma'had Nurul Falah. Jadi kan pengasuh lah, kalau bahasa Indonesia pengasuh. Itu ada 4 macam orang. Harus menjadi 4 macam. Yang pertama orang yang berkumpul kepada Ahlul Quran. Wah, Ahlul Quran yang pertama berkumpul. Kalau tidak bisa mengaji, berkumpul. Yang kedua, kalau tidak bisa mengaji juga harus memberikan yang terbaik kepada guru ngaji. Salah satunya tadi. Iya, betul. Yang ketiga adalah harus bisa belajar mengaji juga. Jadi berkumpul, berbagi, belajar. Dan yang terakhir adalah bagaimana jenengan bisa menghormati orang yang mengaji. Betul. Dan jangan jadi yang kelima. Apa tuh yang kelima? Tadi cuma 4-5. Ya, yang kelima itu tidak menjadi keempat golongan tadi. Wah, jadi harus ada salah satu dari diri kita yang mencerminkan gitu ya Mas ya. Karena kita umat muslim, jadi harus saling menjaga ya. Kalau tagline Lazis itu kan sudah tahu Mas? Wah, tadi aku lupa tadi. Wah, biar kita belajar bareng Mas. Ya, ayo saya peragakan ya. Kalau saya bilang Lazis Nurul Falah, sahabat. Nah, ini kan mengertikan sahabat harus erat. Iya, betul. Sahabat persaudaraan. Jabat tangan gitu. Sahabat pejuang. Pejuang ini harus semangat. Pejuang. Al-Quran di hati gitu ya Mas ya. Kita coba lagi satu lagi, Mas. Monggo zaman apa nih. Oke. Gimana awalnya? Lazis Nurul Falah. Lazis Nurul Falah. Sahabat pejuang Al-Quran gitu. Diinget-inget sahabat. Harus ingat. Iya, betul. Nah, tak terasa udah lama kita ngobrol ya Mas terkait jangan lupa sahabat NF di rumah kalau misalkan pengen berdonasi atau menyalurkan zakat bisa lewat ini di tabung amal, ada tabung amal dan juga di Lazis Nurul Falah gitu ya. Ini ada mungkin bisa kaleng-celengan bisa buat sahabat di rumah. NF di rumah untuk bisa ke 1.000 2.000 bisa dimasukkan sini, nggak kerasa nanti bisa disalurkan ke Lazis Nurul Falah. Betul. Itu. Nah, sahabat di rumah semoga tetap selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya terima kasih Mas Rozi sudah berkenan untuk hadir di podcast Sahabat NF. Semoga selalu sehat selalu Mas Rozi. Amin. Semoga kita bisa berkolaborasi dengan tema yang berbeda. Siap. Harus wajib. Oke, cukup itu dari kami ya. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tagline dulu lagi biar lebih biar gitu. Semangat. Lazis Nurul Falah, sahabat pejuang. Diulangi lagi. Saya lupa. Lazis Nurul Falah, sahabat pejuang Al-Quran. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.